Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Dengan anggota kelompok Fadhila Zahra Maulani A221220117, Dian Saskia A221220119, Nurli Maftuhah A221221119. Kami akan menjelaskan hasil tugas kami. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi salah satu negara dengan keindahan alam yang terkenal di dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman alam yang sangat tinggi karena kondisi geografisnya yang beragam, seperti pulau-pulau yang terpisah dan berbagai tipe ekosistem. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya menjaga kelestarian alam Indonesia dan telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi ekosistem tersebut. Salah satu usahanya adalah melakukan konservasi alam. Konservasi alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Tujuan utama dari konservasi alam adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memelihara kualitas keanekaragaman hayati. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai area yang sebaiknya dilakukan konservasi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Saya Fadhila Zahra Maulani dengan NIM A221222017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lahan pertama yang kami amati. Lahan pertama yang kami amati adalah pantai di daerah Tondo. Pantai secara ekologis dapat diartikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, di mana batas ke arah darat mencakup daerah-daerah yang terdapat vegetasi pantai seperti mangrove, sedangkan batas ke arah laut mencakup daerah pasang surut dan terumbu karang. Di daerah tersebut terdapat saluran pembuangan air yang langsung diarahkan ke arah laut, dan dari hasil pengamatan kami, air dari saluran pembuangan tersebut mengeluarkan sedikit busa. Tujuan dari dilakukannya kajian ilmiah pada lahan di wilayah tersebut adalah untuk mengevaluasi dampak pembuangan air yang langsung diarahkan ke laut terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, pembuangan saluran air yang langsung diarahkan ke arah laut dapat mempengaruhi kondisi air laut dan lingkungan di sekitarnya, yang mana diketahui jarak antara bangunan milik warga dengan pantai tersebut berjarak kurang lebih 50 meter. Dampak dari saluran pembuangan yang langsung diarahkan ke arah laut tersebut belum cukup signifikan, karena kami masih menemukan beberapa organisme hidup yang ada di tepi pantai tersebut, seperti kepiting kecil yang kami temukan di sekitar potongan-potongan karang yang mati di tepi pantai, seperti pada gambar berikut. Kualitas air laut juga terbilang masih cukup baik, terlepas dari dampak air pembuangan tersebut yang langsung diarahkan ke arah laut. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya pengolahan limbah seperti limbah air rumah tangga dan industri. Harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran air. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai limbah air rumah tangga serta pengolahannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tidak abai dalam penggunaan bahan-bahan yang akan mencemari lingkungan dan lebih sadar dalam menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pemantauan kualitas air secara teratur untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilakukan dengan fokus dan tepat sasaran, antara lain terhadap kualitas buangan dan lingkungan air, yaitu air laut. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat mengenai hal tersebut, diharapkan kondisi lingkungan termasuk kualitas air dan organisme-organisme hidup serta kesehatan masyarakat di sekitar tempat tersebut tetap terjaga dengan baik.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengamatan pada lahan pertama. Lahan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saskia, NIM A221222019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lahan kedua yang telah kelompok kami amati, yaitu lahan yang telah terdegradasi. Baik, sedikit saya jelaskan, degradasi lingkungan adalah proses penurunan kualitas atau kondisi lingkungan alam yang terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor dan juga aktivitas manusia. Yang mana ini melibatkan perubahan negatif dalam struktur, fungsi, ataupun keinginan lingkungan alam. Berdasarkan info yang kami dapatkan dan juga pengamatan yang telah kami lakukan, lahan dengan luas kurang lebih 100 hektar ini dulunya merupakan daerah yang banyak ditumbuhi pepohonan dan juga sejenis semak. Jarak lahan ini juga tidak jauh dari pesisir pantai, yaitu sekitar 200 meter. Maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya degradasi pada lahan ini dikarenakan oleh adanya pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Mengetahui bahwa pengundulan pada lahan ini dilakukan sejak tahun 2015, hingga saat ini tidak ada kejelasan pengelolaan apa yang akan dilakukan di lahan tersebut. Kemudian terdapat bangunan masjid yang dibangun di sudut lahan, yang mana menurut kami lokasi pembangunan masjid ini kurang efisien dengan lingkungan sekitarnya. Lokasi ini sedikit jauh dari perumahan warga dan lokasinya tergolong sepi. Hanya ada beberapa bangunan rumah di seberang masjid tersebut. Hal ini menyebabkan masjid ini menjadi tidak terawat dan tidak digunakan sebagai tempat beribadah lagi. Hanya dibiarkan begitu saja beberapa tahun belakangan ini. Tentunya hal ini juga menyebabkan pemborosan lahan karena pembangunan masjid tersebut pada akhirnya tidak digunakan sebagaimana fungsi semestinya. Penyebab berikutnya dikarenakan adanya perubahan iklim seperti pemanasan global yang dapat menyebabkan terdegradasinya ekosistem, seperti tingginya permukaan air laut dan juga perubahan pola cuaca yang ekstrim. Adapun kerusakan akibat tidak adanya lagi vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di daerah ini menyebabkan kerusakan pada lingkungannya. Bisa kita lihat pada gambar yang kami ambil, tampak tanah yang berada di lahan ini terlihat sangat kering. Yang tentunya hal ini dapat mengurangi kualitas dan produktivitas tanah, dapat merusak ekosistem dan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, serta menyebabkan penurunan kualitas udara. Adapun konservasi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu melakukan pemulihan vegetasi. Bisa dengan restorasi atau dengan cara menanami kembali tumbuhan asli yang sesuai dengan lingkungan atau lahan ini sebelumnya. Ini akan membantu menjaga kestabilan tanah, memperbaiki kembali kualitas tanah, serta memberikan habitat bagi hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua yaitu perlu adanya pengelolaan air dengan baik untuk menghindari genangan ataupun juga kekeringan. Ini melibatkan pembuatan saluran drainase yang tepat dan juga pemeliharaan sistem irigasi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu perlu adanya perencanaan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, termaksud penghentian atau perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Salah satunya dengan mengevaluasi kembali lokasi masjid dan mempertimbangkan penggunaan lahan yang lebih efisien. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Tampak pada gambar bahwa meskipun lahan ini telah mengalami degradasi, masih ada beberapa tumbuhan seperti semak dan juga rerumputan yang masih bertahan hidup. Ini mengindikasikan bahwa lahan tersebut masih memiliki kemampuan untuk pulih dan juga memulihkan diri, serta menandakan adanya harapan untuk proses pemulihan lebih lanjut. Jadi, kepada masyarakat setempat bisa berpartisipasi dalam upaya konservasi dan pemulihan lahan. Mereka bisa membantu dalam pekerjaan lapangan dan juga pemantauan lingkungan tersebut. Pihak berwenang juga dapat mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan mengawasi penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Baik, sekiranya itulah hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami pada lahan yang terdegradasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurli, NIM A221221119. Sekarang, saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan ekologi yang ada di lahan tersebut. Jadi, berdasarkan info dan hasil analisis kelompok kami,
Lahan 3 ini memiliki luas kurang lebih sekitar 15 kali 40 meter dengan kondisi permukaan tanah yang dipenuhi oleh sampah plastik. Kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwa peristiwa yang menyebabkan adanya penumpukan sampah plastik sangatlah beragam. Di antaranya adanya faktor kemalasan dalam pengelolaan, juga dalam penggunaan yang telah menjadi gaya hidup masyarakat sekitar. Jadi meningkatnya kebutuhan hidup dan minimnya upaya pengurangan sampah plastik yang belum maksimal, serta kurangnya kesadaran diri dari pihak masyarakat maupun kurangnya penanganan dari pemerintah setempat. Terlihat jelas pada gambar yang telah kami dokumentasikan adanya sampah yang tertumpuk dan juga berserakan. Lahan kosong yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah bersebelahan dengan akses jalan yang menghubungkan antara rumah-rumah warga dan juga pasar tradisional yang ada di Mamboro. Tidak jarang sering terlihat beberapa hewan ternak seperti sapi ataupun kambing yang mencoba untuk mencari lelesan ataupun merupakan sisa makanan dari hasil buangan masyarakat. Gambar di samping menunjukkan pembakaran sampah yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Sesuai diskusi kelompok kami, dalam setiap proses pembakaran sampah akan menghasilkan yang namanya gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida. Nah, polusi yang dihasilkan ini merupakan pemicu utama terjadinya pemanasan global. Dan pembakaran sampah organik sangatlah mempengaruhi kesehatan, terutama untuk sistem pernapasan. Adapun dampak pembakaran sampah rumah tangga yang dicat sangatlah berbahaya bagi lingkungan, karena adanya kandungan zat kimia beracun yang dapat mencemari udara. Udara yang tercemar karena asap sampah dapat dihirup oleh manusia, hewan, yang kemudian disimpan di tanah, serta dapat terpapar ke permukaan air dan tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Dan hasil akhir dari kesimpulan kelompok kami, lokasi tersebut perlu dilakukannya konservasi lingkungan yang tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat sekitar dan tentunya makhluk hidup lainnya, serta ketersediaan masyarakat dalam menanggulangi pencegahan kerusakan ekosistem. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.